Ibu, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada pagi yang penuh berkah, pada momen bulan yang penuh keberkahan juga, kita semuanya masih diberikan Allah istita'ah, diberikan Allah kekuatan, hidayah, sehingga kita bisa menjalankan rutinitas ibadah kita semua. Allahumma taqabbal hasanatina, Allahumma amin. Saya kembali lagi ke tema utama, yaitu man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Sampai hafal ya. Kalau Allah menghendaki kita semuanya sebuah kebaikan, maka Allah akan tambah pemahaman kita terhadap agama kita, atau bertafaqquh dalam agama, dalam aturan syariat. Para hadirin rahimakumullah, maka pada tema pagi hari ini, kalau tidak salah itu 10 hari lagi apa berapa ya, kita akan kedatangan hari mulia, hari besar, Idul Adha. Betul? Kurang 10 atau 9? Nanti tergantung ru'yah Ustaz. Hisabnya itu sekitar berapa? Ya, ini beliau ini pasti tahu. Kurang lebih 10 hari lah gitu. Persiap. Makanya temanya tadi saya bilang kita belajar fikih kurban. Ini saya kasih tautan perspektif madhab Syafi'i. Jadi nanti kalau ada pertanyaan mazhab yang lain, nanti ditanyakan aja. Ini Syafi'i. Jadi kalau nanti saya bilang umurnya harus segini atau seperti apa, itu berarti madhab Syafi'i. Nanti saya kasih sedikit tafsir ayat ahkam atau syarah hadis, dan juga kaidah usul fikih atau beberapa nukilan kutub mu'tabar. Para hadirin, ibadah kurban atau sering kita temukan dalam kitab-kitab klasik fikih, al-udhi, ini merupakan salah satu syiar Islam terbesar di antara syiar-syiar lain, di antaranya haji gitu dan lain sebagainya. Kita sedang membahas syiar, salah satu syiar terbesar yang tampak nyata pada hari-hari Idul Adha. Dalam perspektif fuqaha Syafi'iyah atau dalam pengertian ulama-ulama pengikut madhab Syafi'i, kurban bukan sekedar penyembelihan hewan, tetapi di situ ada ibadah maliyah. Apa itu? Ibadah harta. Kemudian ada taqarrub ilallah azza wa jalla, yaitu pendekatan diri kepada Allah. Tidak taqarrub kepada yang lainnya. Kalau majusi dan sebagainya, taqarrubnya, atau dulu yang sebelum kena terjang tsunami, ada sebuah tabiat suatu kaum, suatu masyarakat mensajikan kepala-kepala sapi atau kerbau, kemudian dilayangkan di laut atau di mana. Ini tentu taqarrub ila asyayatin. Gitu. Kita taqarrub kepada penunggu laut, taqarrub kepada penunggu apapun itu namanya taqarrub kepada selain Allah. Tapi ini adalah taqarrub yang nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama Syafi'iyah mengartikan ini sebagai syiar tauhid. Apa? Syiar tauhid, mengesahkan Allah. Kalau kamu disuruh itu, ya ini perintah. Kalau khitabnya kita disuruh menyembelih, ya kita menyembelih. Pernah
kalau kita tanyakan loh, katanya cinta. Kalau cinta itu apa yang disuruh sang khotib, itu kita laksanakan tanpa pertanyaan. Kalau masih ditanyakan kenapa harus kita ini, itu namanya tidak cinta. Di sini sebuah syiar tauhid yang sangat jelas nyata. Di antara yang lainnya adalah manifestasi ittiba. Ini adalah sebuah contoh ittiba kita kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tadi diawali dengan muqaddimah nashhadu annahu ballagha risalah. Kita bersaksi semua bahwa Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan risalah atau tuntunan ini kepada kita semuanya melalui kitab-kitab yang sedang kita akan kaji. Karena dalam hal-hal tadi yang kita sebutkan merupakan bentuk sarana taqarrub sosial juga kepada kaum fakir miskin. Di antara kesimpulan-kesimpulan tadi juga merupakan sarana taqarrub sosial atau hablum minan nas kita dalam momen-momen ibadah kurban. Para hadirin yang mulia, karena itulah ulama-ulama Syafi'iyah yang ikut mazhab Syafi'i membahasnya sangat rinci dan dalam. Di antaranya dalam kitab Al-Adl, kitab manasik, kitab kalau di dalam ini masuk di kitab Al-Atimah, biasanya pembahasannya gabung di kitab Al-Atimah. Bahkan dalam bab wakala, nazar dan sedekah biasanya digabung di situ. Di antara kitab-kitab Syafi'iyah yang bisa kita jadikan rujukan, di antaranya ada Majmu' Syarah Muhaddab, ada Mughni Al-Muhtaj yang sering bertebaran, ada Tuhfatul Muhtaj, ada Asna' Matalib, ada Rawdatul Talibin. Kalau kita ditanya apa kitab mazhab Syafi'i yang utama, nah ini santri pasti. Kita kan punya sebuah kiblat kitab apa? Apa? Al-Um. Kalau kita mazhab Maliki ada kitab Muwatta, syarahnya Imam Malik. Tapi kita mazhab Syafi'i bisa. Tapi semuanya bisa dibaca dan bisa kemudian dipelajari. Kemudian kita cari terakhir. Para hadirin yang mulia, al-udhiyah secara bahasa maka ini berasal dari kata duha, yang artinya penyembelihan yang dilakukan pada waktu duha, hari Idul Adha. Disebut juga dalam bahasa itu al-udhiyah, al-udhat, ad-duhiyah. Ini adalah kata-kata bahasa. Imam Ibnu Faris, ini pakar bahasa Arab, menjelaskan dalam Maqayis al-Lughah, dalam kitabnya, bahwa akar kata ini menunjukkan makna bahwa al-buruzu wad-duhuru waqtat duha, artinya muncul dan tampak pada waktu duha. Kan sholatnya tidak waktu duhur, pagi waktu duha. Karena itu kurban dinamakan demikian sebab ia merupakan syiar yang tampak nyata pada siang Idul Adha. Kalau kita dapati ada suatu desa di situ kaum umat Muslim mayoritas, gak ada kelihatan syiar-syiar orang yang beli, berarti atau masjidnya kosong, gak ada kambing atau sapi atau unta atau yang disembelih, ini menandakan kampung tersebut lemah pengamalan syiar Islam. Kita tentu bahagia kalau semua sudut musola, masjid, bahkan kalau bisa rumah-rumah, kalau di Arab itu di rumah, masing-masing rumah itu nyembelih, kanan kirinya sudah antri gitu dikasih. Karena kan nanti ada pembahasannya, nggak semua ini harus ini untuk yang berkorban, untuk yang dikasihkan, dan untuk siapa lagi nanti kita jelaskan. Ini belum waktunya, masih
pengertian bahasa. Kalau secara istilah, Imam Khatib Al-Syarbini berkata, wa hiya ma yudbahu minan na'am taqarruban ila Allah Ta'ala fi ayyamin nahr bisyurut makhsus. Artinya, kurban adalah hewan ternak secara istilah yang disembelih sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah pada hari-hari nahar dengan syarat-syarat tertentu. Sekarang kalau kita lihat penjelasan definisi tersebut, maka kita akan dapati yang bisa disembelih dari hewan kurban itu adalah bahimatul an'am, yang bisa kita zakati juga bahimatul an'am. Kalau kita tanya apakah ayam, kelinci termasuk bahimatul an'am, sehingga nanti jangan Ustaz kita kurban pakai kelinci aja, saya punya banyak kelinci di rumah, atau marmut, atau apa, saya punya ternak ayam, iya 1000 di kandang saya itu, bisa nggak saya itu kan nominalnya banyak itu Ustaz, kalau saya buat kurban itu maksudnya sedekah karena nggak masuk kualifikasi hewan yang untuk dikurbankan. Jenengan mau sedekah 1000 ayam tidak apa-apa, tapi maksudnya sedekah minan na'am tadi atau bahimatul an'am. Apa saja itu? Onta. Di sini nggak ada onta. Semoga nanti Dr. Ghazali kalau ini berkembang pesat ternak onta. Jadi contoh kurban ontanya ada di pondok ini. Amin. Amin ya, karena onta sekarang bisa berkembang biak di mana saja. Termasuk kurma. Saya lihat di situ ada kurma dokter ya. Kita belum kebagian pokoknya belum. Jangan durian terus dokter. Usia kita semakin. Baik. Onta, sapi, kambing, domba. Karena itulah tidak sah korban dengan contoh ayam, rusa, kuda. Nah ini. Saya punya kuda, apalagi kudanya dipakai untuk dongkar. Ini sudah tidak bisa dimakan karena dia capek. Seperti sapi digunakan untuk mazra'ah, untuk membajak. Tapi sekarang hampir gak ada, digantikan dengan alat-alat modern. Kalau hewan-hewan ternak ini dipakai susah payah kerja, tidak boleh dimakan atau dikurban. Sapi bekas untuk membajak sawah, boleh gak dipakai kurban? Karena dia sudah capek. Nanti kalau kita kaji ini secara at'imah, hewan-hewan yang capek itu di situ mengandung banyak beban. Di situ banyak tidak sehat. Toyibnya itu tidak 100%. Toyibnya tidak seperti lele, boleh pakai lele? Ya boleh pakai lele. Kalau kita bahas kembali ke bab at'imah, kalau saya tanya, boleh nggak kita konsumsi lele yang kita makan tijah atau kita makan ayam tiren? Boleh Pak? Secara datiah khurtum lele itu sah dimakan dong? Gak boleh ya? Kalau secara fikih boleh, tapi tidak thayyib. Tidak, makanya kulu min thayyibat. Jadi gak cuma halal sekarang, tapi di situ ada kandungan thayyib. Lah kalau jangan yang melihara lele, jangan kasih konsumsi ayam mati dibakar, jangan sendiri gak boleh makan. Betul? Loh ini kok didol dikonsumsi umat Islam yang lain halal, tetapi tidak ada ketoyiban sama sekali karena di situ makan bangkai. Jadi dengan sepakat apa enggak, ini kajian fikih kok. Jadi nanti kalau nggak sepakat saya tunjukkan dalilnya. Intinya tidak toyib. Kita kembali ke pembahasan kurban. Dari secara definisi tadi ada taqarrub ila Allah, betul. Berarti ini menandakan inti kurban yaitu untuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Tidak hanya menyembelih untuk makan. Kalau sekedar untuk makan, maka ini bukan kurban. Kemudian fi ayamin nahar. Nahar itu adalah maka menandakan di sini ibadah itu muqayyad. Muqayyad itu terikat dengan waktu. Dikatakan kurban
Maka selain pada hari Idul Adha itu termasuk sedekah atau makan biasa. Muqayyad. Kalau dalam usul fiqh itu ada mutlak, ada muqayyad. Kata-kata mutlak, ada kata-kata muqayyad. Kalau di sini pengertian disebut muqayyad berarti ibadah yang dilangsungkan pada hari-hari nahar saja. Setelah Idul Adha dan pada ayyamut tasyrik. Berapa itu? 3 hari. Ayyamut tasyrik. Ini nggak boleh puasa. Ada ayyamut tasyrik. Makan ayam luhum. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah. Kalau dasar-dasar pensyariatan saya kira semuanya sudah hafal. Saya coba ulas sedikit seperti fasholli li rabbika wanhar. Dirikan sholat, kemudian karena Tuhanmu dan berkorban. Menurut tafsir At-Tabari, dalam tafsir At-Tabari beliau menjelaskan wanhar pakai ha bukan ha. Maksudnya adalah idbah nusukuka lillahi wahda. Sembelihlah hewan kurban kamu hanya untuk Allah Subhanahu, niatnya untuk Allah. Tapi luhumnya untuk dikonsumsi masyarakat. Ayat ini turun untuk membantah tradisi umat-umat musyrikin sebelum Islam yang menyembelih dia takorban kepada berhala-berhala itu. Maka apa bedanya kita kalau kita sembelih menyajikan sesuatu, kita takorub kepada selain Allah, atau untuk tujuan supaya pernikahan ini lancar, supaya tidak terjadi balak dan sebagainya, ini nanti mengandung kemusyrikan yang lainnya. Ada unsur-unsur sedikit ibadahnya agama selain Islam. Apa itu? Biasanya di budaya kita Jawa itu kan banyak tersisipi sedikit ibadahnya Hindu. Nenek moyang kita taruh sebelum nikah itu, prosesi nikah, ada pisang, ada rokok, ada gelas, ada, kalau kaya dikasih macam-macam, pisangnya mungkin. Apa ada tuntunan ini? Kalau ini budaya yang tidak ada unsur syirik, tidak ada. Tapi kalau ini semata-mata supaya tidak terganggu prosesi pernikahan atau yang lain sebagainya, ini termasuk syirik-syirik yang ini ibadah-ibadah agama lain yang kita terapkan, yang masih dilestarikan di masyarakat kita. Saya sendiri waktu nikah itu kan nggak semua saudara itu kan, ada saudara dari ibu yang sudah sepuh-sepuh dikasih pisang, saya makan pisang itu, jangan dimakan Ustaz, nanti ini pisang enak, terus siapa yang makan kalau nggak saya makan? Ya ini contoh yang nggak baik saya. Saya makan pisangnya itu. Alhamdulillah sampai sekarang saya belum dapat mudarat gara-gara makan pisang itu yang dikeramatkan tadi. Hadirin yang dirahmati Allah, kita kembali lillahi wahdah. Maka momen-momen Idul Adha kita perbaiki kualitas tauhid kita. Gimana? Kita perbaiki kualitas tauhid kita. Jangan-jangan kita ini masih senang berbuat syirik yang tanpa kita sadari. Kalau sekedar janur kuning meluntung, tidak ada masalah. Kalau itu sebagai tanda, oh ini orang lagi hajatan, sah. Ada muhakkamah. Tapi kalau itu mengandung yang lain, maka itu tidak boleh. Tafsir Imam Qurtubi menjelaskan ayat ini menjadi dasar sholat Id tadi dan penyembelihan kurban, dan beliau mengatakan gini, jama'allah bainas sholat wan nahar li'annahuma a'dhamul ibadah. Allah mengumpulkan antara fasholli li rabbika wanhar, antara sholat dan nahar itu karena di dalamnya termasuk a'dhamul ibadat, karena dalamnya merupakan ibadah yang paling agung. Sholat ibadah badaniyah, kalau kurban ibadah maliyah, ibadah harta. Para hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita menelisik kaidah usuliyah, saya kasih kaidah,
Al aslu fil amri lil wujub. Kata perintah tadi wadhar, maka kita disuruh nyembelih. Tetapi kalau dia tanya ke saya, Ustaz, itu gimana hukumnya ibadah kurban pada hari itu? Tadi kan nggak semua perintah wajib ya. Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i menjadikan ibadah kurban itu sebagai sunnah muakkadah. Karena ada korelasi antara ayat dengan hadis-hadis yang lainnya, itu menunjukkan bahwa ibadah ini sunnah yang sangat dianjurkan, bukan wajib. Kalau wajib itu mazhabnya Abu Hanifah. Kita bermadzhab mayoritas Syafi'i, kita menjadikan ini sunnah muakkadah. Kalau kita mampu, maka kita wajib untuk, atau sunnah sangat dianjurkan untuk berkorban. Wal budna ja'alna lakum min syairillah, dalam surah Al-Hajj ayat 36. Unta-unta kurban kami jadikan bagian dari syiar-syiar Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah, kemudian dalam surah Al-Hajj ayat 37 itu dikatakan la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tafsir yang bisa kita petik, tafsir spiritual dan maqasid, Ibnu Katsir menjelaskan Allah tidak membutuhkan darah, luhumuha wala daging, darah maupun bentuk-bentuk lahiriah yang muncul dari hewan kurban tersebut, melainkan yang Allah nilai adalah ikhlas, niat, ketakwaan dan pengagungan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jenengan diberikan waktu, semoga tahun depan dan tahun selanjutnya diberikan haji juga, maka haji pun termasuk nu'adzim sya'airallah. Kita termasuk upaya-upaya mengagungkan syiar-syiar Allah. Apalagi pada haji, lempar jumroh, keliling Ka'bah, tawaf itu, sa'i. Ini tanda sudah selesai, dokter. Oh bukan. Itu semuanya adalah proses pengagungan syiar-syiar Allah. Dan ayat ini juga dalam tafsirnya tadi membuktikan bahwa ini membantah keyakinan jahiliyah yang menganggap darah sembelihan itu naik kepada Allah. Tidak, Allah tidak butuh darah, tidak butuh dagingnya. Daging itu yang membutuhkan kaum fakir dan tetangga sebagian. Jenengan juga boleh. Hadirin dirahmati Allah, saya langsung aja, dalilnya tidak saya sebutkan semua. Langsung ini permasalahan. Nanti jenengan bisa tanya, karena kalau kita habiskan ini nanti jenengan keburu pulang, gak cukup. Atau nanti kalau ada waktu sebelum datang masa kurban kita tambah. Kalau udah jadwal, dokter. Tadi saya tuh dikasih ini obat, lagi kurang enak badan. Datang pasti sembuh. Saya buktikan namanya dokter. Saya datang sembuh ini. Lemes sedikit tapi sembuh, dikasih madusi. Apa? Madusu ya, dokter ya. Ampuh dokter. Nah, hadirin dirahmati Allah, sebelum terakhir nanti kita bisa sambung di yang lain. Di antara syarat-syarat yang kemudian dicanangkan oleh beberapa ulama Syafi'iyah dan ulama fikih yang lain, pertama syarat orang beragama Muslim, ibadah mau dia berkorban 100 sapi, kalau dia bukan Muslim ditolak. Meskipun dia Cristiano Ronaldo misalnya, punya banyak itu, saya kurban ini, bahasa dia mungkin ya, ke 100 masuknya ini tidak bisa dikatakan seperti, karena dia belum karena dia masih syirik gitu. Yang kedua mampu, ini yang sedikit saya akan coba agak detail.
Imam Zakaria Al-Ansari menjelaskan mampu di sini seperti apa? Orang mampu ialah ia yang lahu istita'ah, kelebihan harta dari satu. Kelebihan harta ini dari kebutuhan diri. Kedua, kebutuhan keluarga. Sudah kurang atau lebih. Jangan nanti kurban hutang. Ini tidak boleh. Tapi kalau ada yang lebih, tidak untuk kebutuhan diri, masih lebih untuk kebutuhan diri, masih kurang. Untuk kebutuhan keluarga masih lebih. Dan tanggungan-tanggungan selama Id dan hari tasyrik. Punya uang 5 juta. 3 hari selanjutnya jadwalnya nyicil. Kamu kan ini jujur aja. Jadwal nyicil. Lah kalau dikorbankan ini nanti gak nyicil. Lebih mana? Utang dulu sama korban. Saya tidak kemudian jangan korban nanti gak bisa nyicil. Gak kayak gitu. Ini fikih. Ini fikih. Jenengan tentang gak apa-apa. Tapi nanti saya balas dengan jawaban fikih lagi. Saya tidak jawab dengan jawaban saya. Biar saya gak disalahkan. Penjelasan pentingnya adalah bila korban menyebabkan hutang berat, kebutuhan pokok terganggu, nafkah keluarga terabaikan, maka tidak disunnahkan berkurban. Bahkan sebagian ulama mengatakan makruh bila memaksakan diri hingga menelantarkan kewajiban nafkah, karena nafkah kepada keluarga adalah wajib. Dan yang wajib mencari nafkah adalah laki-laki. Kalau ada laki-laki di rumah yang kerja perempuan, jadilah laki-laki ini perempuan. Karena yang punya kewajiban mencari nafkah adalah laki-laki. Rizquhunna wa kiswatuhun dalam ayat. Maka sekarang fenomena zaman ini banyak cekcok, banyak huru-hara karena laki-laki tidak menjadi laki-laki, perempuan tidak menjadi perempuan. Tabiat itu dilanggar semua. Yang perempuan jadi TKW sendiri, laki-laki di rumah ngurus anak, marem. Ya. Bukan setelah marem timbul konflik yang lain, laki-lakinya selingkuh, yang di luar negeri juga rusak kehidupan. Maka laki-laki ini yang di masjid atau di luar masjid jadilah laki-laki betul. Kalau jenengan laki-laki, jangan biarkan perempuan kerja, muliakan dia di rumah. Koyok yoyo, Ustaz, istri antum kerja gak? Enggak, kayak gitu. Mau ngajar enggak? Di rumah aja. Mau ini enggak? Di rumah aja. Selama saya mampu, karena rezeki itu dijadikan satu. Rezeki anak jenengan semua dijadikan satu. Kalau tambah uangnya itu bergabung semua, itu hanya sebagian kecil dari rezeki. Tapi yang dicabut ketenangan, sakinah dan sebagainya jadi hilang. Ustaz ngomong korban kok kemana-mana, Ben. Ini kurban hati. Gimana? Kita tutup aja. Nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Pertanyaan-pertanyaan yang rigid, detail itu adalah malu karena permasalahan fikih. Pasti akan lahir daripadanya pertanyaan-pertanyaan. Kalau pertanyaan saya jawab, kalau tidak ada kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Bagaimana hewan kurban itu yang punya sumu atau seperti apa? Belum cukup waktunya karena sudah terbit matahari. Daripada disalahkan nanti nggak diundang lagi, lebih baik kita berhenti. Naqtadim bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Ada pertanyaan? Coba. Hewan yang sah dikurbankan gitu loh sebelum saya tutup gitu. Saya lupa itu. Ini aja ya, saya kasih sedikit hewan yang sah dikurbankan. Tapi kayaknya waktunya sudah gak tepat. Saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.